Seperti biasa kita menemani aktivitas siang Anda. Semoga saja Anda selalu dalam kondisi yang sehat. Saya Wira Ananta. Dan juga saya akan Akila. Tentunya juga kita akan menyajikan berbagai informasi menarik di Jawa Timur yang belakangan ini juga sering dibicarakan oleh netizen. Dan langsung saja publik Jawa Timur dan juga Kansa, berbagai permasalahan atau tantangan yang ada di Jawa Timur ini begitu kompleks. Seperti salah satunya adalah terkait pengolahan sampah. Berbicara tentang pengolahan sampah karena sebelumnya dalam waktu dekat ini Indonesia, khususnya kota Surabaya, ini akan menjadi salah satu daerah yang digunakan sebagai tempat jujukan untuk Piala U20. Wah, menarik banget ya. Jadi ini juga menarik, dan berbicara tentang sampah itu sendiri yang sempat diletakkan di TPU Benowo, begitu kan? Yang tinggi. Berikut liputannya. Ya, publik Jawa Timur, tempat pembuangan sampah atau reuse, reduce, dan recycle atau TPS 3R yang berada di Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Malang ini, dalam satu hari dapat menampung sedikitnya 3 ton sampah dari masyarakat sekitar. Di lokasi TPS 3R ini, sampah yang telah dikumpulkan kemudian dipilah menjadi sampah organik, sampah non-organik maupun sampah residu. Dan untuk sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun kompos. Sedangkan non-organik berupa plastik, botol minuman, kardus, ini nantinya akan dijual kembali dan menghasilkan uang. Sedangkan sampah residu akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPK milik Pemkab Pasuruan. Ya, dan saat ini pengelola TPS 3R di Desa Martopuro berusaha menekan sampah residu yang mencapai 60% menjadi 40%. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak di TPS 3R ini, dalam 1 bulan bisa mendapatkan 5 hingga 8 juta rupiah dari penjualan sampah non-organik. Kemudian uangnya digunakan untuk operasional pengolahan sampah, termasuk untuk gaji karyawan yang berjumlah 8 orang. Iya, Kansa dan juga publik Jawa Timur, salah satu produsen minuman terbesar di Indonesia, mengembangkan ekonomi sirkular Indonesia, di mana penggunaan bahan baku produk menjadi kemasan, kemudian kembali menjadi bahan baku daur ulang, bisa semakin membaik. Hingga pada gilirannya, visi bijak berplastik, yaitu mengumpulkan plastik lebih banyak dari yang digunakan pada tahun 2025 tercapai. Saat ini sejumlah program terkait penanggulangan sampah telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pengembangan pengumpulan sampah, dan rencananya akan menyasar teknologi berbasis startup bagi masyarakat di perkotaan. Wah, ini menarik sekali ya. Saya senang loh untuk semangatnya bisa mengolah sampah organik seperti ini ya, sampai akhirnya bisa bicara tentang lingkungan. Iya, dan apalagi kalau untuk kita berbicara sampah plastik ini ya, kalau di Surabaya bahkan dihimbau untuk bisa dialokasikan, bisa menjadi tiket untuk naik Surabaya Bus. Benar. Nah, ini menarik gitu. Kan? Atau mungkin kalau semuanya kita boleh usul, saya pribadi sih usul ya. Kenapa? Kalau misalnya di Pasuruan mungkin kalau kita ngumpulin sampah, ini bisa digunakan untuk liburan ke kota-kota, ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pasuruan banyak tuh destinasi wisata. Iya, dan untuk melengkapi informasi Anda ya saudara, kita akan sajikan berikut ini wawancara kita bersama dengan manajer Danone Indonesia, yaitu Bapak Jeffrey Ricardo. Dengan program ini kita tentunya harapannya adalah kita bisa selain mengedukasi, tapi itu kita bisa melakukan proses pemilahan sampah dan juga pemrosesan sampah, khusus sampah botol atau plastik, yang kemudian juga bisa, yang paling penting adalah nggak cuma kita kumpulkan, tapi kita bisa proses dan kita daur ulang lagi gitu. Yang akhirnya apa? Akhirnya bisa menjadi botol kemasan produk aqua lagi, seperti itu. Nah, makanya buat kita proses atau konsep penerapan ekonomi sirkular itu sangat penting, tidak hanya untuk dikumpulkan dan kemudian di recycling atau didaur ulang, tapi menjadi sesuatu bahan yang berbeda. Nah, gimana caranya dengan ekosistem yang kita bikin dan kita bangun, kita bisa mengumpulkan sampah itu, kemudian kita proses agar kemudian bisa menjadi botol aqua kembali, seperti itu. Rasanya emang seru banget ya kalau kita ngomongin yang namanya sampah ini, ya bukan hanya sebagai merupakan tantangan, tapi ini juga menjadikan peluang cuan, karena kalau semuanya kita lebih kreatif lagi untuk melihat bahwa sampah ini sebenarnya adalah potensi, ini akan menjadi sesuatu kekuatan baru, inovasi baru. Betul. Dan ya, untuk memastikannya, untuk membahas lebih lengkapnya, kami sudah tersambung ya bersama dengan Pak Heru Handoko selaku pengelola TPS 3R Purwosari. Selamat siang Pak Heru. Ya, Pak Heru sudah bersama kami, Pak. Baik. Ya, nah ini suaranya sudah jelas, visualnya juga sudah kami terima. Semoga Bapak selalu dalam kondisi yang sehat, Pak, di sana, Pak. Amin. Pak, kalau kita berbicara tentang TPS 3R yang ada di wilayah Bapak,
dan juga mungkin daerah-daerah lain yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya ide dasar dari adanya TPS 3R ini apa sih Pak Heru? Ide dasar dari TPS 3R itu awal mulanya Mas keluhan dari warga masyarakat. Nah, gitu. Karena sulit pembuangan sampah waktu dulu itu sering dibuang ke Baik. sungai. Mohon maaf Pak Heru sebelumnya, mungkin untuk mikrofonnya bisa didekatkan lebih dekat dengan ya suaranya karena sedikit jauh begitu kita terimanya. Baik. Baik, terima kasih Pak Heru, silakan Pak. Desa Martopuro ini baru mulai dapat anggaran dari provinsi untuk pembangunan gedung TPS 3R. Baik. Dan operasinya TPS 3R ini dimulai tahun 2017. Awal mulanya di situ. Oke, baik. Nah, untuk sosialisasinya sendiri nih, artinya kan gedungnya sudah diresmikan dan juga sudah ada sejak tahun 2016, begitu ya Pak Heru ya? Butuh untuk sinergi bersama dengan masyarakat agar masyarakatmu juga sadar begitu akan pengolahan sampah begitu. Bagaimana Pak? Iya, Mbak Dinin. Kita mengumpulkan dari masing-masing dusun, yaitu mulai dari RT, RW, dan perangkat desa, kita sosialisasi per dusun-dusun. Karena desa Martopuro itu terdiri dari 8 dusun, Mbak. Nah, makanya kita juga kerjasama dengan bapak-bapak RT RW, bapak perangkat yang lain, kita sosialisasi ke masyarakat. Kita mengumpulkan warga per dusun, kita kasih edukasi, kita kasih masukan, kita kasih pencerahan masalah limbah sampah dan manfaatnya dan bahayanya juga limbah sampah. Akhirnya masyarakat turut serta ikut sadar diri gitu loh Pak. Oke, Pak Heru, ketika kita berbicara pengelolaan sampah, begitu, ini kan tentu bukanlah proses yang singkat Pak untuk menyadarkan masyarakat. Bahkan saya pribadi pun kadang masih suka menggunakan plastik baru seperti itu karena ya udah sih kita cari praktis seperti itu Pak ya. Tetapi ini bisa dikatakan sebuah inovasi. Ini sebuah sesuatu yang harus kita lakukan tidak hanya di Pasuruan tapi di Jawa Timur. Apa yang Bapak sampaikan kepada warga di dusun Bapak seperti itu sehingga mereka bisa tergugah begitu Pak? Ini ya, kita ke warga, kita sampaikan. Yang pertama, biar di lingkungan kita bisa bersih dengan adanya pengelolaan sampah ini, masyarakat sadar. Yang kedua, di dalam pengumpulan limbah sampah ini, di situ ada nilai ekonomisnya, Mas. Betul. Ada nilai nominal, gitu ya. Oleh sebab itu, makanya masyarakat itu sepertinya kayaknya semangat, gitu loh. Oh iya, Terus semangat karena ada nilai ekonomisnya tadi Pak ya? Ya, nilai ekonomisnya itu untuk pengolahan, Mas. Kita dari warga, dari masyarakat itu kita juga mendapatkan iuran per bulan. Masyarakat itu kita iuran per bulannya, Mas. Oke. Artinya ada semangat tersendiri begitu ya Pak ya untuk masyarakat sendiri untuk bisa ikut mensukseskan program yang direncanakan begitu ya Pak ya? Iya Pak, benar. Oke. Masyarakat itu antusias. Oke, baik. Nah, desanya juga bersih dari sampah gitu. Nah, untuk programnya sendiri Pak, apakah ini sudah secara kita kalau bicara tentang efektifnya, apakah berjalan secara efektif atau tidak Pak sampai sekarang? Sampai sekarang ini saya bilang udah efektif Pak, udah maksimal. Penataan berapa persennya aja yang belum tercapai, yaitu mengenai residu. Residu itu pembuangan akhir. Karena gini ya, sampah dari warga kita ambil, kita jemput bola kan, kita masukkan di TPS 3R, di gedungnya TPS 3R. Di situ kita bilang, gitu loh. Yang pertama, bahan sampah yang mudah terurai, suatu contoh seperti sisa makanan, terus daun-daunan, sayur. Nah, untuk sisa makanan ini kita kembalikan ke masyarakat, Pak. Di situ masyarakat untuk peternak maggot, makanan ternak seperti kanda ternak bebek, ternak itik gitu, gitu. Nah, itu. Terus yang lainnya berupa botol, berupa kardus, plastik, kertas, dan yang sudah nggak bisa terurai, nggak bisa dimanfaatkan,
kita buang, namanya residu. Ini kita buang ke tempat pembuangan akhir. Nah, kapasitas ini kita yang masih belum mencukupi, Pak. Karena apa? Program pemerintah kan harus 30%. Nah, kita masih mencapai antara 50 sampai 60% lah. Insya Allah ke depannya kita akan mencapai target 40% lah, Pak. Oke, Pak Heru, ketika kita juga berbicara tentang proses pengelolaan sampah ini, Pak, kira-kira berapa, Pak, waktu yang digunakan untuk mempersiapkan program ini sampai pada akhirnya program pengelolaan sampah 3R ini bisa tersosialisasikan, bisa diimplementasikan dengan baik? Kita pertama, Mas, kita mungkin butuh waktu dan pekerja. Karena apa? Jarang sekali orang yang mau bekerja. Gitu loh. Maksudnya kesulitan di pemilah. Kita masih punya tenaga kerja 8 orang. Yang 4 orang pemilah, yang 2 orang sopir, yang 2 orang ini pengangkut. Nah, rencana ke depan saya ini kalau bisa untuk pemilah ini lebih banyak. Jadi 10 orang, mungkin 12 orang atau lebih gitu loh. Biar residu akhir itu bisa teratasi gitu loh. Baik. Tadi Pak Heru sempat menyebutkan bahwa ada angka sekitar 40% yang masih belum tercapai begitu ya dari pelaksanaan dari program ini. Kira-kira kendalanya apa, Pak? Kok bisa 40% ini masih menjadi PR bagi pengelola dan juga pemerintah setempat? Silahkan. Kendalanya gini, Pak. Kendalanya kadang-kadang yang pemilah tadi. Kadang-kadang orang pemilah ini masih belum efektif. Belum efektifnya itu belum benar-benar residu yang terbuang. Gitu. Masih ada lah. Sisa seperti botol 1, 2, 3 itu masih ada. Gitu. Dan plastik itu masih ada. Belum murni bersih semua. Baik, Pak, kalau seumpamanya tadi Bapak juga menghasilkan tentang adanya potensi uang di sini, ada potensi ekonomis yang Bapak tawarkan. Pak, kalau misal Bapak sekarang ini dilihat oleh pemirsa lebih dari 40 juta penduduk Jawa Timur ya Pak,